Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, saya dapat berjumpa kembali dengan Bapak dan Ibu sekalian. Yang terhormat Bapak Ibu Direktur Politeknik Kesehatan, Kemkes ya, se-Indonesia ini nampaknya, jadi jumlah pesertanya ada 77 partisipan ini, termasuk dengan saya. Dan juga pada Kemat, terima kasih atas undangannya, dan saya dapat berpartisipasi lagi di dunia politeknik kesehatan, khususnya terkait dengan implementasi pembelajaran daring, begitu ya Bapak Ibu. Nanti saya akan menyampaikan Bapak dan Ibu sekalian sesuai dengan permintaan, yaitu optimalisasi blended learning. Dan saya senang sekali Bapak dan Ibu sekalian, judulnya ini senang dengan judul yang disampaikan oleh panitia, bahwa meminta saya berbicara terkait dengan optimalisasi blended learning. Nah, ini tagnya yang bawah ini yang bikin saya senang adalah sebagai mainstream pembelajaran Poltekkes di era new normal. Jadi Bapak Ibu sekalian, di era new normal, khususnya di era industri 4.0 atau juga society 5.0, maka blended learning adalah menjadi satu pilihan. Mengapa blended learning, Bapak Ibu sekalian? Kalau kita dikotomikan dua pembelajaran antara daring dan luring, Bapak dan Ibu sekalian, kelemahan luring itu dapat diatasi oleh kelebihan daring. Begitu pula sebaliknya, kelemahan pembelajaran daring bisa dioptimalisasikan oleh kelebihan dari pembelajaran luring, sehingga dua aktivitas pembelajaran baik luring maupun daring itu bisa saling mengisi, gitu ya. Jadi blended learning adalah salah satu mainstream pembelajaran di era industri 4.0 atau pembelajaran masa depan. Oleh karena itu saya senang sekali dengan judul seperti ini. Nah, untuk memulai Bapak dan Ibu sekalian, mohon untuk tidak bosan, saya menyampaikan framework yang saya kembangkan, yang saya sebut dengan the quadrant of blended learning setting ini. Jadi sekarang ini saya beri nama dengan ruang belajar now, gitu ya, supaya lebih milenial dikit begitu istilahnya, jadi seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini yang harus kita pahami, bahwa setting belajar atau situasi dan kondisi di mana suatu peristiwa belajar bisa terjadi, itu terdiri dari dua kelompok besar, yaitu sifatnya yang sinkronus, atau bahasa Inggrisnya adalah synchronous learning, atau terikat oleh waktu. Jadi antara pembelajar itu terikat oleh waktu. Jadi pembelajar dosen, pembelajar siswa itu terikat oleh waktu. Dan ada juga peristiwa belajar yang terjadi antara pembelajar dan pembelajar itu tidak terikat oleh waktu, bahkan tidak terikat oleh ruang. Nah, oleh karena itu, sebagai dasar nanti kita membahas tentang blended learning, mohon Bapak Ibu dapat memahami 4 kuadran ini. Sebenarnya ini bukan kuadran, kalau orang matematika memprotes saya, itu bukan kuadran, fine lah, tapi ini bukan kuadran, nggak apa-apa. Ruang belajar 1 itu adalah tatap muka, atau live synchronous learning, itu pembelajaran antara pembelajar dosen dan pembelajar atau mahasiswa terjadi pada waktu yang bersamaan dan ruang yang sama. Jadi dimensi ruang dan waktunya sama nih, antara yang belajar dengan yang membelajarkan. Ini yang sering kita lakukan selama ini. Nah, selama coronavirus disease 19 ini, ruang belajar 1 kita tutup untuk sementara. Nah, gitu ya, sampai waktu yang ditentukan. Nah, sehingga Bapak dan Ibu sekalian, kita hanya memiliki 3 ruang belajar. Nah, tapi dalam new normal, kembali nanti ruang belajar 1 akan dibuka. Nah, sehingga pada new normal nanti akan kita optimalkan ruang belajar 2, 3, dan 4. Nah, ruang belajar 2, Bapak Ibu sekalian, saya sebut dengan tatap maya. Atau dalam artikel internasional saya sebut dengan virtual synchronous learning. Jadi virtual synchronous learning adalah
pembelajaran di mana antara pembelajar atau dosen dan pembelajar atau mahasiswa terjadi pada waktu yang bersamaan, tapi ruang yang berbeda satu sama lain. Nah, ini seperti sekarang ini, Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita mengembangkan PJJ dulu, gitu ya, ini baru dikenal oleh Politeknik Kesehatan Kupang dan Politeknik Kesehatan Kaltim, ruang belajar 2 ini. Nampaknya Poltekkes yang lain belum pernah mencoba, tapi kalau Kaltim dan Kupang sudah mencoba ini sejak tahun 2013. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian ruang belajar 3 atau saya sebut dengan diri atau bahasa Inggrisnya itu adalah Self-Directed Asynchronous Learning, SAL, saya beri nama seperti itu Bapak Ibu sekalian. Itu adalah proses pembelajaran yang memungkinkan bahwa pembelajar itu bisa belajar kapan saja dan mana saja sesuai dengan kecepatan belajarnya masing-masing. Konsekuensinya, kita harus memberikan bahan ajar kepada mereka. Nah, dalam era sekarang ini, bahan belajarnya itu adalah bahan belajar digital. Nah, bahasa kerennya adalah learning object. Nah, bahasa kerennya learning object, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ruang belajar 4 adalah kolaboratif. Artinya, setelah diberikan bahan ajar yang digital tersebut, maka mahasiswa tidak bisa dibiarkan sendiri, harus ada learning activities. Nah, learning activities-nya ini saya sebut dengan kolaboratif asynchronous learning, yang memungkinkan mereka bisa belajar kapan saja dan di mana saja dengan kita, dengan mahasiswa lain, atau dengan narasumber lain. Ini ruang belajar yang keempat. Nah, berdasarkan framework ini, saya ingin bahas, Bapak Ibu sekalian, blended learning seperti apa nanti akan kita laksanakan sebagai mainstream pembelajaran yang akan dilaksanakan di Politeknik Kesehatan, yang implementasinya nanti akan kita coba laksanakan secara gradual. Jadi roadmap-nya nanti akan kita buat, target tahun 2020 sampai 2021 itu pada tahap mana, baru nanti 2022 ke sana kita akan berangkat kemana. Nah, ini saya kira Pak Kemat, saya ingin ikut terlibat dalam memandu perkembangan ini sampai tahun-tahun berikutnya, gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ternyata untuk berangkat kita menyadarkan kita bahwa ada ruang belajar lain, bahwa ruang belajar satu itu adalah bukan ruang belajar satu-satunya, maka kita harus ada peristiwa sejarah dulu. Sehingga blessing in disguise, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa dengan adanya COVID-19 ini baru kita sadar bahwa tatap muka atau ruang belajar satu itu bukanlah satu-satunya ruang belajar di zaman sekarang. Nah, masih ada 3 ruang belajar lain yang harus kita optimalkan. Nah, itulah yang dimaksud dengan blended learning, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Saya buat artikel judulnya adalah Determining the Appropriate Blend of Blended Learning. Itu saya definisikan seperti ini. Jadi satu bentuk pembelajaran yang mengkombinasikan sedemikian rupa potensi terbaik dari strategi pembelajaran sinkronus maupun strategi pembelajaran asinkronus. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menciptakan pengalaman belajar yang optimum. Jadi to create optimum learning experiences yang fungsi adalah untuk mencapai tujuan atau capaian pembelajaran yang telah kita tetapkan sebelumnya. Nah, ini akan kita jadikan dasar Bapak dan Ibu sekalian. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah blended learning itu modelnya banyak Bapak dan Ibu sekalian. Saya ambilkan dari model yang dibuat oleh Horn dan Sheck yang terkini ya, tahun 2015. Nah, pertanyaannya adalah, Bapak Ibu, kita mau pilih yang mana nanti blended learning yang akan kita laksanakan di Politeknik Kesehatan kita. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, ada model 1 sampai model 4. Semakin ke kiri, rotation model dan flex model, ini semakin brick and mortar. Artinya semakin on campus, semakin di dalam pus. Jadi primary instruction-nya atau pembelajarannya utamanya itu terjadi di kampus ya, untuk yang 1 dan 2. Sementara untuk a la carte dan juga enriched virtual model itu semakin ke kanan, ini semakin full online di mana semakin banyak asinkronus dan mandirinya itu dilakukan oleh mahasiswa.
siswa. Dan semakin sedikit jumlah yang terjadi di on campus. Jadi lebih banyak off campus, nah, yang model 3 dan 4, sementara on campusnya mungkin sedikit. Nah, tapi untuk yang model 1 dan 2 itu lebih banyak on campus, off campusnya lebih sedikit. Nah, di antara itu Bapak Ibu sekalian, yang model 1 sendiri ada beberapa pendekatan. Ada station rotation, ada lab rotation, ada flip classroom, ada individual rotation. Intinya, yang rotation model itu adalah rotasi. Rotasi artinya kapan daring dan luring itu berputar. Tapi kombinasi di dalamnya nanti akan kita banyak. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, saya mengusulkan, Bapak Ibu, sekedar usul, ini Pak Kemat, sekiranya berkenan dan kita akan coba laksanakan roadmap ke depan, katakanlah misalnya tahun 2021 kita fokus melaksanakan blended learning sebagai mainstream pembelajaran di Poltekkes itu untuk yang model yang pertama, rotation model, di mana primary instruction-nya memang lebih banyak di kampus. Gitu ya. Nah, di antara pendekatan rotation model yang akan kita pakai coba itu adalah flip classroom atau dan lab rotation model. Nah, ke depan Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mengembangkan satu blended learning. Jika Bapak Ibu sepakat, jika Pak Kemat yang bidang 2 sepakat, kita akan berusaha untuk mulai merangkak ke tingkatan yang lebih tinggi, sehingga kita akan tawarkan kepada mahasiswa kita model yang flex. Atau beberapa mata kuliah tertentu Bapak Ibu sekalian ya, yang sifatnya bukan core subject atau mata kuliah inti, bisa saja kita tawarkan a la carte gitu ya, kemudian enrich virtual. Jadi ada yang memang full online begitu ya, bimbingannya dilakukan oleh ini dan sebagainya. Nah, ini nanti ke depan kita akan laksanakan seperti ini. Dan pola pembelajaran seperti ini, Bapak Ibu sekalian, memang betul akan menjadi mainstream pola pembelajaran pendidikan tinggi masa depan. Sehingga kita harus berpikir ke arah yang kanan. Nah, sehingga nanti Politeknik Kesehatan itu memiliki model rotation ada, model ada, a la carte ada, enrich virtual juga ada. Nah, kita terapkan model rotation dulu. Nah, yang sekarang ini Bapak Ibu sekalian, dalam era new normal ini kita jadikan dasar new protocol. Jadi rotasi ini yang nanti akan kita jadikan new protocol dalam era new normal. Seperti apa Bapak Ibu sekalian? Ini memberikan gambaran kepada Bapak Ibu, tapi tentu saja implementasinya akan kita serahkan kepada Politeknik apakah ini memungkinkan atau tidak gitu ya. Nah, sekiranya berkenan ya kita sama-sama ikut laksanakan dan ikut teliti begitu ya Bapak dan Ibu sekalian, lakukan penelitian bagaimana implementasinya. Nah, yang pertama adalah flip classroom Bapak Ibu sekalian. Flip classroom itu sederhana, kita hanya membalikan pola pembelajaran, di mana yang paling gampang adalah kita minta mahasiswa untuk mempelajari dan mendalami terlebih dahulu di ruang belajar 3 dan 4, berarti secara daring. Kita siapkan materi ajarnya, kemudian materi digitalnya ya, kemudian diiringi dengan ruang belajar 4, berarti aktivitas belajar seperti apa. Apakah diskusi, apakah tugas, begitu kira-kira. Kemudian setelah itu baru praktekkan dan buktikan. Nah, di ruang belajar 1 dan atau ruang belajar 2. Ini pilihan. Bisa ruang belajar 1, tatap muka. Bisa ruang belajar 2, tatap maya. Nah, ini nanti akan kita buat seperti ini. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, kalau boleh saya gambarkan seperti ini. Misalnya Bapak Ibu sekalian, ada satu mata kuliah yang kuliah di zaman aslinya itu, zaman old normal gitu. Di zaman old normalnya itu adalah hari Senin, pukul 8 sampai pukul 12 misalnya. Ya. Maka sebelum masuk ke hari Senin jam 8 tersebut, nah antara Senin sampai dengan Minggu, kita sajikan konten digital dulu. Apakah Microsoft Word, apakah PDF, apakah slide presentasi,
apakah MP4 audio, MP4 video, atau FLV gitu ya, diberikan kepada mahasiswa gitu ya. Nah, sampai dengan hari Senin sampai dengan hari Minggu, kita fasilitasi proses pembelajarannya secara asinkronus ini. Asuh pembelajarannya, Bapak Ibu sekalian, dengan pilihan ada chat, diskusi, ada tugas, ada kuis. Nah, silahkan Bapak Ibu lakukan di sini, Bapak Ibu. Nah, selama 1 minggu mereka pelajari dulu, baru setelah itu, pada hari Senin kemudian, baru kita demonstrasikan dan elaborasi melalui tatap maya. Nah, lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, tatap maya itu dan tatap muka itu tidak kita jadikan sebagai ajang untuk menyampaikan materi. Nah, kalau ajang menyampaikan materi, materi kita itu kita rekam saja, kita buat dalam PowerPoint atau dalam Word, dalam video, dan lain sebagainya. Kita sajikannya melalui ruang belajar 3 saja. Kemudian masuk lagi ke ruang belajar 4, gitu ya. Nah, jadi antara ruang belajar 3 dan ruang belajar 4, Bapak dan Ibu sekalian, ini tidak bisa sendirian. Harus bergandengan tangan gitu ya, harus harmonis. Nah, saya sebut ini adalah queen, yang ini adalah king. Jadi harus nyambung gitu. Nah, yang terjadi sekarang ini Bapak Ibu sekalian, kebanyakan dalam era COVID-19 ini materi disampaikan kepada mahasiswa, kemudian diberikan tugas di sini. Tapi tidak diasuh. Pokoknya landai aja setelah hari H-nya minggu berikutnya langsung dinilai. Nah, itu yang membuat mahasiswa malas begitu ya kira-kira, karena ngerasa belajar sendiri, tidak ada gurunya. Nah, ini pola yang pertama, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan terbayang. Nah, misalnya kita gunakan untuk di dunia medis, itu kan yang paling populer adalah metodenya adalah problem based learning. Misalnya begini, Bapak Ibu sekalian. Kita berikan satu media atau 2 video, katakanlah, terkait dengan gawat darurat 1. Untuk topik X, bagaimana memberikan pernapasan untuk situasi apa misalnya. Kita berikan videonya di sini Bapak Ibu. Kemudian ditunjang dengan materinya selain presentasi atau apa. Nah, setelah itu Bapak Ibu siapkan problemnya. Jika begini maka begitu, ini begini, nanti jawab mereka itu begitu. Katakanlah di sini disiapkan 3 problem yang harus dia selesaikan terkait dengan topik itu selama 1 minggu kita penuhi. Nah, baru setelah 3 problem itu dia selesaikan oleh mereka, bisa kelompok, bisa individu, maka kita demonstrasikan dan elaborasi melalui tatap maya. Gitu. Nah, ini problem based learning. Nah, pertanyaan berikutnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana konten ini diberikan kepada mahasiswa dan bagaimana proses asuhan pembelajaran terjadi dengan mahasiswa? Ini ada 2 pilihan Bapak Ibu. Pilihannya adalah menggunakan teknologi low-tech menurut saya, atau high-tech. Kalau high-tech berarti sudah menggunakan learning management system tertentu. Tapi kalau learning management systemnya belum siap, Bapak Ibu bisa menggunakan low technology. Apa itu? Media sosial. Ya, WhatsApp group atau email. Nah, ini yang paling gampang Bapak Ibu. Jadi jangan susah-susah sebenarnya. Cuman bedanya ketika menggunakan low-tech tidak terpadu. Jadi acak-acakan di sana sini, tidak dalam satu platform yang sama. Tapi kalau sudah menggunakan high-tech, semuanya tercatat dalam satu learning management system seperti P-Lab-nya punya Gemcast, gitu ya. Nah, ini contoh satu Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, bisa saja Bapak Ibu sekalian, kalau mereka sudah diberikan sajikan digitalnya, Senin sampai dan Kamis, gitu ya, kemudian asuh pembelajarannya. Kalau sudah oke, Bapak Ibu sekalian, maka masuk ke demonstrasi dan elaborasi melalui tatap maya. Nah, kemudian kalau tidak, Bapak dan Ibu sekalian, ya langsung dilanjutkan ke ruang belajar 4. Nah, ini pilihan ini terserah Bapak dan Ibu sekalian. Apakah melewati tatap maya dulu baru tatap muka, atau langsung ke tatap muka. Nah, ini juga menjadi satu pilihan Bapak dan Ibu sekalian. Atau kalau mau rotation misalnya, satu kelompok tertentu ikut di tatap maya, satu kelompok lain sudah masuk tatap. Nah, gitu kan. Nah, nanti bergiliran, kelompok yang lain masuk yang sudah di tatap masuk sini, yang ini masuk sini, masuk sana. Cuma harus dibedakan antara apa yang dilakukan di tatap maya dengan apa yang dilakukan di tatap muka. Misalnya di tatap maya hanya demonstrasi,
elaborasi. Tapi di tatap mukanya mereka langsung menunjukkan, mempraktekkan, membuktikan, dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, ini kategori rotasi Bapak Ibu sebenarnya. Makanya disebut rotation model. Nah, hanya saja kenapa disebut flipped learning? Karena dia harus pelajari dulu terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam kelas. Gitu ya. Nah, metode pembelajaran bisa problem based learning, bisa project based learning, terserah Bapak Ibu sekalian mana yang mau dianut. Nah, atau yang ini ya, jadi ruang belajar 3 dulu, ruang belajar langsung ruang belajar 3. Jadi Senin sampai Jumat itu daring, ya, daring dengan online learning dengan menggunakan LMS atau LoTech, baru dilanjutkan ke ruang belajar 1, tatap muka, gitu ya, dengan protokol yang ketat. Ini sekiranya nanti sudah new normal. Ya, tapi kalau belum new normal, maka kita lakukan di sini. Ya, yang sebelumnya tadi, model yang sebelumnya tadi. Nah, itu contoh Bapak Ibu sekalian untuk yang rotation, untuk yang flip classroom. Nah, sekarang yang kedua adalah lab rotation model. Nah, lab rotation model ini adalah aslinya tidak seperti ini Bapak Ibu sekalian. Yang dimaksud lab rotation model adalah aslinya, yang dimaksud lab itu adalah ada satu station, ada satu tempat, yang dimaksud lab itu adalah ruangan yang berisi perangkat yang dapat digunakan secara online. Gitu. Tapi yang dimaksud lab sekarang di sini oleh kita adalah lab beneran. Lab rotation model, jadi mata kuliah yang sifatnya ada praktek gitu ya. Lab rotation model, jadi pelajari dan dalami terlebih dahulu di ruang belajar dan 4, praktekkan dan buktikan di lab. Jadi ruang belajar satunya itu di lab. Nah, ini untuk yang mata kuliah praktek saya tawarkan seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Bentuknya seperti apa Bapak Ibu? Bisa seperti ini. Seperti ini Bapak Ibu ya. Masing-masing kelompok diberikan konten yang berbeda, katakanlah kelompok 1 atau kelompok 2. Atau mungkin setiap kelompok kontennya sama. Nah, gitu misalnya bisa saja. Nah, kemudian dia dikasih satu problem atau satu project gitu ya, yang bisa diselesaikan selama seminggu. Bisa saja bukan seminggu loh Bapak Ibu sekalian, ini 2 minggu sebelum masuk ke sini. Ini tergantung pada ruang dan kedalaman materi yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian asuh pembelajaran Bapak Ibu sekalian secara asinkronus daring ya. Di asuh pembelajaran ini Bapak Ibu, yang dimaksud asuh pembelajaran ini ada aktivitas Bapak Ibu, ada umpan balik dan lain sebagainya yang terjadi selama 24/7. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian setelah 1 dan 2 ini, katakanlah ini 1 dan 2 kata 2 minggu, atau mungkin 1 minggu gitu ya. Nah, kelompok 1 mempraktekkan dan membuktikan di lab 1. Nah, kelompok 2 mempraktekkan di lab 2. Untuk konteks yang di lab 1 misalnya tentang topik X, di lab 2 topik Y gitu ya, atau praktek Y. Nah, kemudian nanti bergantian setelah ini masuk sini, masuk ke sana. Nah, ini untuk kita gunakan kenapa ada 2 praktek kelompok ini Bapak Ibu sekalian, atau bisa lebih ya, ini saya berikan hanya 2, bisa lebih dari 2 kelompok, untuk mengoptimalkan protokol physical distancing, sehingga dalam satu lab itu tidak penuhi oleh crowded-nya banyak mahasiswa, sehingga kita kelompokkan. Nah, kelompokan ininya Bapak Ibu sekalian ini harus disesuaikan dengan kondisi Bapak dan Ibu sekalian. Artinya jumlah mahasiswa, ketersediaan lab dan lain sebagainya, ini Bapak Ibu bisa. Nah, saya kira dengan model seperti ini Bapak Ibu bisa berkreasi ini, menentukan yang ini dan termasuk tentukan yang ini, menyesuaikan masing-masing. Ini yang disebut dengan lab rotation model modifikasi ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa disebut modifikasi? Ya asli yang dimaksud lab adalah lab yang berbeda, tapi ini adalah lab beneran yang kita maksudkan. Nah gitu ya. Atau Bapak Ibu sekalian, ini pola yang kedua. Nanti pola berikutnya mungkin banyak nanti kita ciptakan masing-masing. Yang penting intinya adalah ada rotasi Bapak sekalian ya. Jadi rotasinya seperti ini sama, pelajari dulu. Kemudian asuh pembelajaran Bapak Ibu sekalian selama seminggu atau 2 minggu atau terserah ya Bapak Ibu, baru masuk ke ruang belajar 1.
Nah, ini kan ruang belajar 3, ruang belajar 4, langsung ruang belajar 1, misal. Gitu ya. Jadi ini era new normal ya Bapak Ibu sekalian, ya tidak dalam COVID artinya tidak harus tatap maya. Nah, ketika masuk ruang belajar 1, Bapak Ibu sekalian, sebelum ke lab, nah ada coaching dulu atau simulasi di kelas. Nah, gitu ya. Setelah itu kelompok 1 ke lab 1, kelompok 2 ke lab 2. Nah, gitu ya. Nah, ini yang bisa kita lakukan atau coaching bagi 2. Satu dosen melakukan coaching untuk lab 1, satu dosen melakukan coaching untuk lab 2. Jadi di sini ada 2 misalnya ya Bapak, di sebelah sini ada 2. Nah, konsekuensinya memang harus SDM-nya lebih baik ya untuk melakukan ini. Tapi saya kira untuk SDM kita bisa manfaatkan mahasiswa-mahasiswa lain sebagai coach gitu ya, atau co-instructor gitu ya untuk melakukan ini. Nah, ini supaya bisa terjadi seperti ini ya Bapak dan Ibu sekalian. Di samping exposure ya kalau di Poltekkes kan ada exposure, artinya di samping itu diwajibkan untuk terjun ke fasilitas kesehatan ya secara reguler. Ini kan lain lagi ya gitu ya. Nah, ini yang terjadi di kelas. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya menyarankan ketika melakukan ruang belajar 3, kemudian masuk ke ruang belajar 4, dilanjutkan ke ruang belajar 2 dan atau ruang belajar 3, terlepas di lab atau di ruangan kelas, maka ada 2 metode pembelajaran yang saya kira ini sudah dikenal betul oleh teman-teman di dunia pendidikan medicine, itu adalah problem based learning, project based learning, atau mungkin juga ada case based learning. Bahkan di Unpad Bapak Ibu sekalian, LMS-nya sendiri dikemas untuk problem based learning. Di Unpad ya, di keperawatan dan kedokteran di Unpad. Tapi dengan T-Lab sebenarnya bisa kita desain seperti ini, sebenarnya bisa Bapak dan Ibu sekalian kalau memang mau dipakai. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, saya tawarkan. Nah, model rotasinya, kalau kita lihat konsepnya, model rotasinya itu ada 2. Bisa fix, artinya teacher directed. Bisa juga yang tidak fix, artinya student directed. Artinya terserah mahasiswa yang melakukan. Tapi rasanya kalau student directed untuk vokasi itu agak karena semuanya sudah di blok gitu ya. Harus menguasai materi ini. Jadi semuanya memang mostly adalah fixed teacher directed. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, untuk tahun 2020 ini, new normal yang ini, sampai dengan 2021, saya ingin menawarkan diri untuk ikut membantu Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita laksanakan model seperti ini. Nah, setelah ini kita akan diskusikan Bapak Ibu sekalian, apakah model yang saya tawarkan ini kira-kira make sense atau tidak, atau ketika ini make sense, kita mulai pikirkan kemungkinan barriers atau constraint yang kita hadapi ketika nanti akan melaksanakannya, mulai kita antisipasi dari sekarang. Dan itu adalah subjek diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini Bapak dan Ibu sekalian bermanfaat untuk kita semua dan memberikan inspirasi. Nah, saya bersedia untuk membantu ikut meneliti, melaksanakan, dan juga membantu BPSDM Kesehatan melaksanakan model rotasi ini untuk tahun-tahun awal. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Kemat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.